Kita sekarang belajar modul 4 ya. Mohon maaf ini saya salah nih. Ini modul 4, nanti saya perbaiki ya. Ini modul 4. Modul 4 yaitu aplikasi sistem informasi. Ya. Jadi sebetulnya apa sih aplikasi sistem informasi? Kemarin kalau minggu lalu kita sudah belajar pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Jadi manajemen itu kan manajemen itu adalah para pengambil keputusan, disebut manajemen, ya, staff ya yang mengambil keputusan. Nah, mereka itu memerlukan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, informasi tersebut disediakan oleh aplikasi sistem informasi. Oleh karena itu, diharapkan kalian mampu ya di sini menjelaskan penerapan sistem informasi di dalam fungsi-fungsi organisasi, ya kan? Kemudian memahami apa yang disebut dengan sistem pengelolaan transaksi dan lain sebagainya ada di modul 4. Intinya adalah kalian harus bisa memahami aplikasi sistem informasi. Oke. Berikutnya, kita masuk kegiatan belajar 1 yaitu aplikasi sistem informasi. Fungsi-fungsi organisasi. Seperti kita ketahui di suatu perusahaan atau di suatu organisasi tentu memiliki fungsi-fungsi sendiri. Contohnya segini. Setiap perusahaan tentu punya bagian-bagian tertentu ya. Betul tidak? Misalnya ada bagian apa saja? Bagian keuangan, ya. Betul kan? Biasanya kan ada direktur-direkturnya nih atau ada manajernya. Keuangan. Setelah keuangan ada apa? Ada produksi mungkin di sini ya. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan pabrikasi, manufacturing. Di sini ada produksi. Kemudian di sini ada apa lagi? Mungkin di sini ada SDM ya. Kemudian produk itu pasti akan dipasarkan. Tentunya ada pemasaran. Betul tidak? Ya. Nah, masing-masing ini perlu memiliki sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis tersebut. Jadi bagaimana sistem informasi tadi mendukung keuangan, mendukung produksi, mendukung SDM, mendukung pemasaran, ya. Nah, ini disebut fungsi-fungsi di fungsi-fungsi bisnis di manajemen. Oke? Nah, fungsi-fungsi organisasi ini bisa berdiri sendiri atau terintegrasi satu dengan yang lain, ya. Kalau era sekarang internet ya kayaknya sudah terintegrasi semua ya. Tapi kadang-kadang di perusahaan kecil, ya, perusahaan kecil seringkali kita tidak perlu juga terlalu terintegrasi karena memang kebutuhannya belum ada ke arah situ ya, hanya untuk pakai hanya misalnya point of sales ya dari cash register, kemudian datanya diupload ke Excel, kemudian selesai semua ya. Kemudian sistem-sistem informasi manajemen yang diterapkan di area fungsi-fungsi tersebut dikenal dengan nama sistem-sistem informasi fungsional, functional information system, atau sistem information business information system. Oke. Nah, berikut ini contoh sistem fungsional ya. Jadi sistem informasi fungsional contohnya bisa terdiri dari akuntansi ya, di gambar 41, pemasaran, sumber daya manusia, produksi atau operasional. Produksi kalau itu manufacturing, operasional mungkin kalau misalnya jasa ya, dan keuangan. Contohnya adalah akuntansi ini berurusan dengan utang, piutang, penganggaran, biaya dan sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Sementara pemasaran tentu sistem informasi tersebut harus mendukung informasi yang mendukung fungsi pemasaran. Contohnya apa? Misalnya promosi, ya, penjualan, analisa pangsa pasar, ya,
pesanan konsumen dan lain sebagainya ya. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini jelas sekali ya, penggajian, ya, analisa absensi karyawan, ya, itu masuk ke sumber daya manusia. Rekrutmen, penjadwalan wawancara dan sebagainya. Sementara produksi atau operasi ini adalah mulai dari merencanakan produksi sampai apa? Sampai produk tersebut diproduksi, ya. Jadi mulai dari merencanakan, kemudian merencanakan kebutuhan material yang mau diproduksi. Misalnya produksi apa? Produksi misalnya baju aja ya, kan perlu benang, ya, perlu kain, perlu apalah, mungkin warna tertentu ya. Kemudian ada juga yang masuk kontrol kualitas, biaya dan lain sebagainya. Kemudian untuk keuangan ini kita mulai merencanakan dari aliran kas ya, cash flow ya. Kita belum merencanakan struktur modal, penggunaan modal sampai laporan dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan sistem informasi akuntansi. Ini biasanya awal sekali perusahaan melakukan implementasi. Mengapa? Karena akuntansi ini berhubungan dengan pencatatan arus kas, ya. Jadi pencatatan keuangan, ya. Biasanya orang kan paling takut ya kalau uangnya dicolong. Bener nggak? Ada yang salah dalam keuangan, ya. Harusnya dia nggak punya utang, tiba-tiba dianggap masih punya utang. Harusnya dia punya piutang, ternyata tiba-tiba piutangnya nggak ada, ya. Sampai sini paham ya, Mbak Heni, Mbak Dewi, Mbak Rita? Halo, dengar tidak? Paham ya? Nah, ini sistem informasi akuntansi ini dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Kemudian, sistem informasi akuntansi ini memiliki beberapa sistem-sistem bagian yang berupa siklus-siklus akuntansi. Ya. Jadi contohnya adalah apa? Contohnya adalah siklus pendapatan ya. Jadi, kalau akuntansi manual kan biasanya punya sistem bagian subsistem nih. Ya. Jadi contohnya siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, siklus manajemen SDM, dan siklus buku besar pelaporan keuangan atau general ledger. Kalian kan sudah hatam ya dengan akuntansi ya, sudah belajar ya dari semester berapa? Semester 2 ya sampai semester kemarin kan sudah belajar semua akuntansi. Jadi kalian ngerti kan cara menghitung pendapatan, siklus pengeluaran kas, konversi dan lain sebagainya. Nah, siklus akuntansi ini menunjukkan prosedur akuntansi dari sumber data sampai proses pencatatan atau pengolahan akuntansi. Jadi misalnya apa? Siklus pendapatan itu biasa dari mana? Biasanya mulai dari penjualan produk kan? Ya. Jadi mulai bagian penjualan, kemudian apakah itu cash atau kredit, kemudian barang diambil, ya, dari gudang, kemudian barang dikirim, misalnya ya. Kemudian ditagih sampai duitnya masuk, itu adalah siklus pendapatan. Kalau pengeluaran kas sebaliknya, mulai dari pemesanan barang sampai barang diterima dan sebagainya sampai dibayar, ya, sebagainya, ya. Nah, ini itu gunanya adalah untuk mencatat keuangan dari suatu perusahaan, karena keuangan itu paling penting ya. Jadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus dan sebagainya ini menjadi data keuangan. Dari data keuangan ini ya, dari data keuangan ini akan memberikan input untuk membuat model akuntansi. Dari model akuntansi ini akan didapat nanti outputnya laporan-laporan operasi, laporan pengambilan keputusan manajerial, dan laporan-laporan stewardship. Laporan stewardship itu adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban.
Jadi misalnya laporan operasi ya kegiatan keuangan sehari-hari, kemudian pengambilan keputusan manajerial misalnya, ini kok penjualannya laris tapi kok utangnya nggak, tapi pendapatannya kok sedikit. Ternyata apa? Ternyata banyak yang ngutang. Ternyata yang ngutangnya kenapa? Banyak yang nggak bayar, kan bisa dilihat dari sini. Apa yang harus diambil? Mungkin panggil debt collector ya. Mungkin nggak segitu, tapi mungkin ditagih ya. Kemudian laporan-laporan stewardship ya, pertanggungjawaban. Nah, tanyain aku deh sama temenmu tuh. jadi Apa masalahnya? Biar aku pikir-pikir lagi. jadi tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mendukung tadi adalah laporan-laporan operasi sehari-hari ya, mendukung pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kewajiban berhubungan dengan pertanggungjawaban. Operasi sehari-hari ini contohnya adalah karyawan untuk menerima cek pembayaran, supervisor yang memeriksa penjualan tiap harinya, pelanggan yang menerima faktur dan sebagainya. Ya, bisa kalian baca. Ya. Sementara untuk mengambil keputusan manajemen saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah yang berhubungan dengan misalnya pelaporan kegiatan kepada penanggung resiko stakeholder. Stakeholder itu bisa pemilik, ya, serikat pekerja, pemerintah dan lain-lain sebagainya, ya. Biasanya laporan ini bentuknya per tahun, ya. Laba rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode tertentu, misalnya selama 1 tahun, ya. Kemudian selanjutnya ada sistem informasi untuk mendukung sistem informasi pemasaran, SIMPEM ya, atau Marketing Information System ya. MIS juga, tapi itu adalah Marketing Information System. Ya. Ini ada nih. Jadi, informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. Jadi misalnya adalah kebetulan saya juga dulu support bagian marketing ya. Waktu bekerja, saya di departemen IT, saya support bagian marketing. Jadi saya cukup tahu banyak juga di sini sebetulnya. Jadi informasi yang mendukung perencanaan, kontrol dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran. Jadi kita mulai dari apa? Manajemen penjualan. Penjualan itu dimulai dari mana? Penjualan itu dimulai dari pengiriman barang. Ya. Pengiriman barang. Ya. Misalnya kita punya produk ini ya. Produk ini misalnya kita mau kirim barang ke toko gitu ya. Kemudian barang dijual, ya kan, toko, kemudian kita terima duitnya, ya kan. Nah, di sini. Kemudian selain itu juga ada juga fungsi lain yang disupport oleh marketing apa? Promosi, misalnya promosi itu kan ada yang namanya ada promosi yang marketing itu kan ada yang above the line, ada below the line ya. Dan promosi itu termasuk yang mana? Above the line atau below the line? Lupa ya. Halo? Mas Sodikin, Mbak Siti Rahayu? Promosi itu maksudnya above the line atau below the line? Oke lah, silahkan nanti kalian cari sendiri ya. Nah, jadi misalnya dia juga mendukung fungsi-fungsi promosi ya. Iklan misalnya, kalau perusahaan saya itu cukup agak besar, jadi ada iklan-iklan di TV dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pameran ya. Ya. Kemudian ada juga menentukan harga ya, juga tempat penjualan dan lain sebagainya, tempat pengiriman dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya adalah sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi ini yang mendukung penerapan yang mendukung sistem informasi untuk membuat produk ya. Jadi misalnya di pabrik ya. Pabrik ini biasanya kalau apalagi di Taiwan ya. Kalau perusahaan yang kecil aja di Taiwan sudah ada otomatisasi ya.
Apalagi di Indonesia mungkin masih manual, tapi di Taiwan perusahaan kecil, perusahaan sedang menengah aja semua pakai otomatisasi. Mungkin Pak Sodikin ya, Mas Sodikin ngerti kali ya. Mas Sodikin kalau nggak salah kerja di pabrik sepeda ya, sepeda listrik itu kan, ngerti kan? Kalau manufacturing di sana, fabrikasi di sana dia pakai pasti ada mesin-mesinnya. Nah, oleh karena itu, sistem informasi produksi ini dia mendukung informasi dengan di dua fungsi, yaitu sistem informasi produksi fisik, production control system, dan juga sistem informasi yang menghasilkan informasi kepada manajer-manajer di fungsi produksi. Jadi sistem produksi fisik itu dimulai dari biasanya ada tadi dari CAD, Computer Aided Design. Computer Aided Design ini untuk mendesain produk biasanya ya. Dia berupa drawing ya. Kalau di kan ada gambar ya. Biasanya gambar produknya seperti apa ya. Kemudian gambar produk itu misalnya akan mendapat kan perlu diatur nih ya. Bukan perlu diatur, perlu di apa sih istilahnya, gambar produk ini kan akan diperlukan untuk membuat produk, karena di sini ada ukuran-ukuran ya, dimensinya berapa, kemudian misalnya panjangnya kan misalnya harus berapa senti ya, diameternya berapa dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa. Kemudian ini nanti akan diturunkan menjadi komponen-komponen tertentu ya, sehingga bisa dibuat produksinya. Kemudian ya, jadi ini fungsinya di perancangan ya, perancangan produk, namanya juga desain ya. Kemudian ada berikutnya adalah computer assisted manufacturing. Assisted itu berarti apa? Membantu ya. Jadi kita membantu proses produksi. Jadi komputer ini bisa diatur. Jadi misalnya dia bisa menggantikan manusia biasanya untuk bidang-bidang yang rutin dan presisi. Contohnya apa? Misalnya plat ya. Misalnya mau motong pipa. Ya, biasanya pakai mesin. Ceret. Walaupun ada manual, paling orangnya cuma buat gerakin doang, ya. Karena apa? Ukuran ini udah tertentu. Ya, misalnya 10 cm. Dia akan otomatis pakai pipa berjalan, ban berjalan misalnya di sini. Ya, dan ini pipanya jalan dan ini operatornya nih. Dia akan otomatis potong, ya. Mungkin enggak 10 cm, 1 meter mungkin ya. Seperti itu. Nah, computer assisted manufacturing ini membantu seperti ini ya. Kemudian ada computer integrated manufacturing. Jadi dia integrasi ya. Jadi sistem gabungan terintegrasi antara sistem produksi fisik dengan sistem informasi produksi ya. Jadi produksi ini kan perlu menjadi perlu apa istilahnya, perlu data dan mengeluarkan data. Misalnya kita pengen tahu sudah ingin memproduksi hari ini sudah produksi berapa, 100 misalnya. Kalau perusahaan manufacturing mungkin ya 10.000 biji. 10.000 biji kan nggak mungkin dihitung manual. Nah, biasanya di sini ada alat yang ada sensornya di sini misalnya, ban berjalan ya. Jadi lewat sini satu langsung datanya masuk ke sistem informasi ya, komputer di sini ya. Sorry kalau gambar saya jelek ya, dan seterusnya ya. Nah ini nanti akan memberikan data kepada sistem informasi yang menghasilkan informasi kepada manajer-manajer di fungsi produksi ya. Nah, sistem informasi produksi itu nanti dia akan memberikan informasi. Jadi kira-kira produknya sudah berapa ya yang terproduksi, raw materialnya sisa berapa ya. Kemudian ada yang kurang nggak dari raw material ini, sehingga kan kalau untuk memproduksi barang biasanya perlu ada satu set ya.
Misalnya kan produksi sepeda motor, sepeda listrik. Ya kan? Sepeda listrik itu mungkin ada frame-nya ya. Gimana sepeda listrik ya? Anggap sepeda gini ya. Kan ada frame-nya, kemudian ada rodanya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Nah, kalau ada salah satu dari sini yang tidak set, misalnya rodanya hilang satu, kan nggak jadi juga. Oleh karena itu, setiap penggunaan raw material dia akan langsung otomatis masuk ke sistem informasi. Itulah yang maksudnya computer integrated manufacturing. Nah, dari sini kemudian dia otomatis akan memberikan informasi kepada manajer-manajer fungsi produksi. Ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan gede itu dia udah langsung otomatis mulai masuk dari sini sampai keluar udah jadi produk, misalnya sepeda. Ya. Ya, otopet lah atau apa. Nah, ini kan nanti langsung dikirim ke toko biasanya, ya. Dan lain sebagainya ya. Atau dikirim ke gudang. Semua ada semua ada terintegrasi, ya. Paham di sini ya? Informasi produksi ya, paham ya? Ya, di sini mungkin Pak Sodikin kerja nih di sini. Ya, Pak Sodikin ya. Oke, paham ya? Mbak Rita? Pak Sodikin? Nah, kemudian sisi informasi SDM. Sisi informasi SDM ini adalah sisi informasi yang mendukung fungsi sumber daya manusia. Nah, ini menghasilkan informasi kepada semua tingkatan manajer di fungsi SDM. Fungsi SDM itu apa? Contohnya adalah merencanakan tenaga kerja, pengolahan tenaga kerja, rekrutmen, benefit, dan lingkungan kerja. Jadi contohnya seperti ini. Untuk merekrut tenaga kerja kan nggak bisa langsung, oh ini lowongan kerja sekarang, kita butuh operator 10 misalnya, kan nggak mungkin. Itu harus direkrut dulu. Kalau kayak di Taiwan, apalagi orangnya nggak ada yang mau kerja jadi operator, akhirnya apa? Harus kerja, harus impor dari negara lain, dari Indonesia, dari Filipina dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia prosesnya panjang tuh, ya kan? Mungkin bisa beberapa bulan. Nah, perencanaan tenaga kerja ini dimulai dari permintaan, dari permintaan departemen bagian yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi misalnya departemen produksi dia butuh 10 orang, dia lapor ke SDM, tolong cariin orang 10. Nah, SDM ini akan bikin iklan ya, atau dia hubungi agen dan lain sebagainya. Oke, setelah itu dia akan rekrut kan. Ini proses rekrutmen nih sebetulnya, mulai dari agen dan sebagainya. Mulai merekrut tenaga kerja itu kan mesti diwawancara ya, mesti di training ya. Kemudian setelah itu perlu dikasih gaji. Nah, gaji itu benefitnya ya, dan juga harus memantau lingkungan kerja. Oke, paham di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System merupakan penerapan sistem informasi di fungsi keuangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan ini berbeda sedikit dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi mencatat mencatat kas, ya, aliran kas, tapi biasanya sering digabung juga. Nah, kalau di fungsi keuangan ini biasanya si manajer itu mendukung, dia mengantar keuangan bisnis ya. Jadi misalnya forecast keuangan, modal kerja, investasi, pendanaan, budget modal dan anggaran dan pajak. Karena dalam satu perusahaan kadang-kala kan untuk membiayai itu dia perlu, si manajernya kan kadang-kadang perlu ngutang juga gitu kan, perlu cari duit ya. Ngutang dari bagian lain atau ngutang dari satu grup atau ngutang dari bank ya. Kemudian juga dia akan forecast itu adalah apa ya? Meramal, kira-kira, bukan meramal dalam artian Ki Joko Bodo ya.
Tapi meramal dalam artian meramal keuangan di masa depan. Dari apa? Dari aliran kas. Misalnya bulan 10 bakal masuk duit ya. Bulan 11 akan keluar duit dan lain sebagainya. Nah, si manajer keuangan ini kan harus tahu, kita harus punya duit kapan untuk bayar utang, ya. Harus punya duit untuk biaya produksi, untuk biaya marketing. Kemudian dari untung ini kemudian perusahaan itu juga kan pasti nggak cuma sekedar ya. Perusahaan ini kan nggak cuma sekedar dapat duit dari produksi. Dia juga uangnya juga ditaruh di bank, misal taruh deposito atau mungkin investasi, ya, saham dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya ada penghasilan lain, ya. Biasanya mereka sudah ada aturan-aturannya lah, ya. Walaupun pasti fungsi utamanya adalah dari pendapatan utamanya dari penjualan produk, tapi seringkali kan ada beberapa uang yang mungkin misalnya dipakainya beberapa bulan kemudian, ya. Oke. Nah, itu diinvestasikan biasanya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan enterprise resource planning. Sistem operasi yang perlu ketahui adalah enterprise resource planning. Enterprise resource planning adalah suatu perangkat lunak paket, ya. Ini paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Enterprise itu berarti apa? Perusahaan. Ya, perusahaan gede nih ya biasanya. Ya. Jadi ERP ini termasuk Transaction Processing System ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Jadi kalau ini adalah paket, biasanya sudah disediakan, sudah ada yang menyediakan. Seperti contohnya apa? Ada namanya SAP. SAP itu buatan Jerman. Ada Oracle, ya. Saya pernah belajar dua ini, pernah juga pegang, ya. Sampai sekarang saya masih bisa. Oracle ini, ya, perusahaan Amerika nih. Ini perusahaan Jerman, ya. Nah, mereka sudah punya modul-modul sendiri. Misalnya modul apa? Finansial, ya. Modul apa? SDM, ya. Rekrutmen dan lain sebagainya. Sementara Oracle juga punya fungsi logistik dan lain-lain sebagainya. Ya. Semua punya nih, semua mirip. Kemudian, sorry ini kepotong ya, aslinya enggak kan ya. Nah, paket ERP ini berbeda dengan paket komersial yang lain. Perbedaannya adalah modul ERP ini terintegrasi lewat basis data yang umum, ya. Jadi semua sudah terintegrasi. Jadi misalnya penjualan, ya, penjualan itu otomatis langsung tersimpan di basis data. Ini lambang basis data, database ya. Jadi misalnya penjualan di situ ya. A, B gitu kan, dia langsung ke sini, ya. Jadi modul ERP terintegrasi ini adalah basis data yang umum. Jadi misalnya ada penjualan, dia langsung masuk ke sistem ke akuntansi, ya. Dan otomatis dia akan mengurangi, misalnya ya, mengurangi apa? Mengurangi barang di gudang. Ini datanya ini istilahnya link apa, berkait kemana-mana, ya. Duitnya langsung masuk ke akuntansi, kemudian di sekali satu proses ini terjadi, kemudian barang juga udah keluar dari gudang, kemudian juga dia nanti mungkin pada saat barang keluar dia akan men-trigger ya, men-trigger istilahnya, men-trigger suatu men-trigger order baru misalnya untuk apa? Untuk raw material ya, otomatis semua, ya. Karena apa? Karena modul ERP ini dirancang sesuai dengan proses bisnis mengikuti Supply Chain Management (SCM). Ya. Supply Chain Management kan sebetulnya mulai dari apa? Mulai dari antara konsumen, produsen, ya. Kemudian di sini ada subkon nih. Ya. Di sini produsen lain juga, tapi produsen raw material ini B2B namanya, ini B2C ya. Ya ini keren lah kalau misalnya cuma secara teori keren, tapi aslinya sih sebetulnya
kalian sudah sehari-hari sudah melakukan, ya. Nah, menurut Martin ada dua tujuan organisasi membeli paket ERP, yaitu pertama untuk menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai value chain, yaitu aktivitas mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi dan sebagainya. Kemudian untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional melalui proses-proses akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan fungsi lainnya. Ini kayaknya kepotong di bawah ya, tapi aslinya tidak. Oke, sampai di sini modul kegiatan belajar 1 sudah selesai, ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Mengerti ya? Jadi nggak cuma sekedar dibaca, ya. Dan terus terang ya, ERP ini harganya mahal, miliaran rupiah. Dan untuk mengimplementasikannya tidak mudah. Perlu orang-orang yang di training khusus untuk mengimplementasikan ini. Ya. Ini bukan seperti kamu beli CD bajakan kemudian install Windows, tidak. Ini harganya bisa 10 miliar, 20 miliar ya. Kalau perusahaan gede. Ya. Misalnya SAP lengkap gitu ya. Untuk biaya implementasinya aja, satu konsultannya aja bisa dibayar ratusan dolar per jam, ya. Jadi kalau 1 juta dolar saja sudah 12 miliar kan. Kalau misalnya itu dia perlu, pokoknya mahal lah ini, cukup mahal, ya. Kemudian aplikasi sistem informasi di level-level organisasi, ya. Kalau tadi berdasarkan fungsi-fungsi organisasi. Kemudian sekarang sistem informasi di level bawah, atau di level operasi, ya. Sistem informasi di level operasi ini mendukung manajer operasional untuk melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk mengontrol arus transaksi. Karena itu adalah apa? Karena operasional kan base-nya adalah transaction ya. Biasanya level produksi ya. Maka ini informasi semacam ini berbasis pada transaksi disebut dengan Transaction Processing System dan Process Control System atau PCS. Ya, PCS sudah dibahas sebelumnya ya. Kemudian sisi informasi di level menengah. Kalau level menengah ini lebih menarik. Menengah ini seperti kita ketahui sifatnya semi structure ya. Jadi setengah struktur. Kalau misalnya level bawah kan sangat terstruktur. Ya. Jadi ada yang ada terstrukturnya, tapi ada yang tidak struktur. Contohnya apa? Ya. Misalnya salah satu contoh misalnya untuk order barang aja. Order barang di sini mungkin sudah terstruktur per setiap berapa minggu, per setiap berapa bulan atau setiap menyentuh level tertentu ya. Tetapi ada juga masalah. Masalahnya apa? Kalau barang yang dipesan itu banyak, kemudian ada satu, dan untuk membuat satu produk itu harus satu set ya. Ada satu salah aja, ada satu misalnya sub kontraktor yang gagal memenuhi pesanan, maka produk itu nggak jadi. Nah di situ ada hal-hal tertentu yang sifatnya tidak terstruktur. Si manajer harus mengambil keputusan, apakah dia mengalihkan order ke tempat lain, atau dia bisa juga impor, atau bukan impor juga sama juga, atau misalnya menurunkan apa? Menurunkan produksi. Mengalihkan produksi, dan ini akan berhubungan dengan pemasaran dan penjualan ya. Juga marketing nih, biasanya kan kalau jualan sepeda motor nih ya, di Indonesia itu trennya gini, pas lebaran meningkat. Ini lebaran karena apa? Dipakai buat musim lebaran ya, karena kita lebarannya nggak jelas, bukan nggak jelas apa, susah, akhirnya saya bilang aja bulan Syawal lah ya. Karena kan geser terus ya, lebaran biasanya meningkat, kemudian turun, kemudian baru naik lagi, terus agak stabil. Biasanya kan gitu. Setelah lebaran, orang biasanya meredam, duitnya udah habis kan,
Nah, duitnya habis di sini konsumsi, ya. Nah, sistem informasi ini diantaranya sistem apa? Sistem pakar atau expert system, jaringan neural buatan atau artificial neural network, sistem penunjang keputusan (SPK) atau decision support system atau group support system (GSS), sistem informasi geografis atau geographic information system. Ya. Nah, aduh, kepotong-potong terus ini. Nah, sistem pakar atau expert system adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar. Jadi bedanya adalah dari sistem biasa, sistem informasi expert system ini dia punya knowledge base, ya. Knowledge base di sini. Jadi ini ada pengetahuan dari pakar atau dari dokumen. Biasanya sudah diatur di sini, ya. Kemudian di sini ada inference engine. Ya. Inference engine apa? Inference engine ini gunanya adalah mengevaluasi. Dia punya ada aturan-aturan tertentu, rule base istilahnya, ya. Kalian hanya cukup sekedar tahu aja aturan-aturan tertentu. Misalnya ya, di sini ada aturan misalnya kalau apa ya, kalau setelah lebaran gitu ya, produksi diturunkan gitu kan, otomatis order yang lain juga, planning pembuatan produksi ini akan turun, ya. Nah, kemudian dari sini dia dialirkan informasinya ke interface, ya. Nah, interface ini berguna apa? Sebagai penghubung antara pemakai, ya. Pemakai sistem pakarnya kan orang, ya. Ya, biasanya duduk di kursi, ya. Nah, bos-bos itu kan duduk di kursi. Ini komputer pakai sistem pakar, ya. Nah, ya. Jadi dia tidak serta-merta langsung keluaran dari produsen ini, keluaran dari sini itu langsung dia pakai. Tidak. Ya, dia akan evaluasi juga, ya. Ini hanya bersifat apa? Saran, ya. Biasanya kalau sudah sudah peristiwa tersebut berulang-ulang, biasanya bisa dibentuk suatu aturan knowledge base, ya. Berikutnya adalah jaringan neural artificial atau JNA. Jaringan ini meniru jaringan neural manusia. Ya, jaringan ini memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, ya. Kalau jaringan neural artificial ini sebetulnya kita di Indonesia disebut jaringan syaraf buatan, ya. Saya nggak ngerti kenapa di sini terjemahannya menjadi jaringan neural artificial. Nah, jaringan ini meniru jaringan syaraf manusia, otak manusia, ya. Bukan meniru dalam bentuknya yang lembek-lembek itu, enggak. Tapi di komputer itu ada, ya, ini input, kemudian dia ada model, ada node-node-nya di sini, ya. Biasanya cuma satu, hidden layer-nya maksimum 2. Kemudian di sini ada output. Saya pakai ini untuk penelitian saya. Ya. Jaringan ini nanti dia akan melakukan pembobotan di sini, ya. Kemudian dia bisa memiliki kemampuan untuk belajar sendiri. Maksudnya belajar sendiri itu tidak seperti kita dibaca, kemudian dia ngerti, bisa mikir, enggak. Dia berdasarkan pola, ya. Dikasih pola begini, dilatih, ya. Keluarannya begini, ya. Kalau punya polanya gini, keluarannya gimana? Nah, hasil latihan ini, ya, akhirnya membuat sistem ini istilahnya menyesuaikan, sehingga hasilnya
sesuai dengan pola yang dimasukkan. Kira-kira mirip ya. Tidak akan juga tepat 100%, tetapi kira-kira mendekati mungkin 90% ya. Nah, ini banyak diterapkan di aplikasi bisnis. Seperti memprediksi harga saham, memprediksi kebangkrutan perusahaan, investasi saham dan lain-lain sebagainya, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sistem penunjang keputusan. Ya, SPK. Sebetulnya di sini kalau bahasa ininya decision support system ya, bahasa Inggrisnya decision support system. Jadi didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah. Tentu keputusannya setengah terstruktur ya. Ya, jadi berdasarkan definisi tersebut dia membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan menggantikannya. Ya jelas bukan menggantikannya karena outputnya adalah berupa saran ya. Jadi meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi efektivitas. Jadi seringkali kan informasi itu kan banyak ya, informasi itu sangat banyak. Kalau di datanya itu dibuat satu persatu ya. Bukan dibuat satu persatu, dikumpulkan satu persatu kemudian dianalisa ya, kan cukup lama. Oke. Padahal kalau misalnya secara perorangan kan cukup lama. Oleh karena itu apa? Data tersebut akan dibuat model manajemen berdasarkan apa? Berdasarkan masukan si manajemen. Jadi misalnya data A modelnya A, data B modelnya B dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari model tersebut ini ada model ini sebetulnya bukan model semacam model majalah ya, tidak. Tapi di sini ada matematik, persamaan matematik di sini ya. Persamaan matematiknya berupa apa? Bisa dynamic programming, linear programming dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau sekarang cenderung mungkin ada online, ada namanya OLAP, Online Analytic Processing dan Data Mining ya. Nah, dari sini data mining ini dia akan kasih ke manajemen dialog ya. Dialog manajemen itu sebetulnya apa? Sebetulnya interface ya, sama seperti tadi yang berhubungan dengan pemakai sistem. Nanti dia akan menilai keluaran dari sistem ini apa. Kalau keluaran dari sistem ini ternyata masuk akal, dia mungkin akan dieksekusi ya. Tapi bisa juga keluaran dari sistem ini kan tidak masuk akal ya. Jadi si manajer ini sudah punya penilaian sendiri ya. Oke. Paham ya di sini ya? Ini semua kerjanya otomatis lah. Enggak juga otomatis sih, kadang-kadang ada intervensi orang juga. Kemudian sistem penunjang keputusan grup. Jadi SPK yang digunakan secara bersama-sama untuk mengambil keputusan grup. Kalau decision support system yang tadi mungkin perfungsional, kalau di sini berdasarkan ini grup. Jadi semuanya DSS 1, DSS 2, DSS 3 ya. DSS 4 ya. Nah, ini digabungkan. Ya. Nah, ini namanya DSS group ya. Ya seperti itu saja. Oke. Kemudian berikutnya adalah sisi informasi geografik. Ya. Jadi sistem informasi geografik ini yang sekarang nih. Salah satu contoh sistem informasi geografik yang kamu tidak sadari adalah apa? Facebook. Ya. Pada saat kamu melakukan Facebook, orang udah tahu bahwa kamu ada di Taiwan. Ya. Kemudian dengan kamu mengklik-klik sesuatu di Facebook, sudah ketahuan pola kamu sebetulnya. Perilaku kamu itu ketahuan. Ya, ada yang suka galau ya, ada yang suka ya kira-kira perilaku berdasarkan Facebook ya. Ya. Nah, biasanya untuk keperluan apa? Keperluan marketing. Makanya kalau kamu lihat di Facebook kalian, ya di Facebook kalian, misalnya kalian mencari sesuatu, ya,
biasanya di situ nanti ada iklan-iklan yang sesuai dengan pencarian kamu. Misalnya kamu cari sepeda, nanti muncul informasi iklan-iklan. Nah, itu seperti itu. Dia menggunakan apa? Menggunakan data mining. Data mining itu apa? Pengambilan data. Ya. Jadi, mereka akan menganalisa data-data konsumen, ya. Kalau Walmart ini berdasarkan penjualan. Jadi misalnya kalian jadi member A, member Walmart, ya. Kalian belanja apa saja, ketahuan kan data-datanya kan? Ya. Dengan member ini kalian ketahuan data-datanya apa. Nah, dari sini nanti akan di katalog kalian keluar. Marketing itu bukan marketing apa? Data perilaku kalian dalam pembelian itu ketahuan nanti, sehingga yang ditawarkan ke kalian barang-barangnya akan lebih tepat. Contohnya apa? Misalnya si Mbak Rita tiap bulan dia beli susu. Ya kan ada nih nomor kartunya, misalnya di welcome, nomor kartunya ya. Nomor kartunya apa gitu ya? Nomor 123 gitu. Beli susu di welcome 1. Welcome mana? Kongkuan. Kemudian di mana? Welcome di mana? Ternyata dia suka beli susu. Ya. Seterusnya ternyata belinya susu terus ya. Ketahuan kan sebetulnya. Oh, kira-kira dari di Taipei ini dia pernah beli susunya di daerah sini. Oh, ya kan? Jadi misalnya ada promosi susu di daerah sini, mungkin dia tinggal dikirim di SMS kan gitu kan. Wah, ada ini susu gitu ya, diskon susu misalnya ya. Itulah sistem informasi geografi ya. Ya. Misalnya di Gongkuan, di Seta, di mana lagi ya? Yang sering dibeli ya. Jadi pada saat kalian punya kartu member itu ada fungsinya. Fungsinya bagi kalian mungkin dapat diskon, tapi dari sisi perusahaan itu mendapatkan data kalian. Data itu cukup berharga. Berharga apa? Berharga untuk penjualan kalian. Untuk apa? Menawarkan barang-barang terhadap kalian buat keperluan marketing, ya. Paham di situ ya? Paham di sini nggak? Ya? Paham ya? Halo? Ya? Oke, kemudian berikutnya adalah sisi informasi di level atas. Informasi di level atas itu untuk manajemen tingkat atas buat yang punya, yang direkturnya atau yang punya biasanya. Karena yang punya kan merangkap direktur ya. Wah, ini pemecahannya tidak terstruktur dan biasanya sangat-sangat simple. Ya. Biasanya sangat simpel. Isinya itu cuma grafik, ya. Biasanya cuma 1 lembar, ya. Tapi isinya ringkasan. Ini grafik. Nah, kemudian dari grafik itu si direktur itu sudah tahu dia mau ngapain. Karena apa? Karena dia orang sibuk, ya. Karena direktur biasa orang sibuk kan. Tak sibuk main golf, tak apa. Tapi yang jelas dia keputusannya strategis. Biasanya sudah pengalaman 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Jadi dia udah ngerti. Ya. Biasanya cukup. Oh, dia tahu dia mesti ngapain. Tapi dia juga bisa data itu bisa dia gali sampai terkecil. Jadi dia begitu tahu, oh ini grafik ini marketing kok naik gini ya. Kita perlu tambah kapasitas, dia akan lihat. Dia akan tahu bahwa penyebabnya itu apa. Oh, ternyata ini orang Indonesia ini istilahnya pendapatannya meningkat, dia suka terus dia lihat produksinya yang dia suka apa aja, dilihat, dia akan akan drill down ke bawah. Misalnya apa? Ternyata ternyata mobil, ya. Dia misalnya punya mobil yang apa? Oh, mobil yang sekarang kan lagi tren mobil murah ya. Daripada naik motor dia beli mobil, ya. Mobil tipe X misalnya ya. Oh. Terus dia lihat, oke, kayaknya akhirnya keputusan terakhir adalah dia akan tambah produksi untuk mobil tipe X karena diprediksi akan meningkat banyak, ya. Itulah. Tetapi biasanya ya intinya dia hanya akan membaca ini dulu, ya. Dalam satu model grafik. Dalam satu lembar grafik biasanya, grafik dan informasi summary, ya.
Kemudian berikutnya adalah sistem informasi kantor. Sistem informasi kantor, sistem otomasi kantor ya, otomatisasi kantor. Sorry, ini bukan informasi, otomatisasi. Nanti saya perbaiki ya. Otomatisasi ya. Jadi ini menghubungkan 3 level manajemen ya. Informasi bawah ya. Bawah ini atas, sorry, dari atas, menengah dan bawah. Ini saling dihubungkan ya dengan otomatisasi ya. Orang demen pakai otomatis ya. Padahal sebetulnya nggak penting juga. Kadang-kadang kalau terlalu otomatis itu banyak cenderung salah juga. Ya. Jadi sistem kantor otomatis ini terdiri dari 1 sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem aplikasi dan pengolahan image elektronik, dan 4 sistem pengolahan kantor seperti di gambar berikut ini. Ya. Ya. Ini untuk kolaborasi, teleconference, telecommuting ya. Sekarang itu yang kita lakukan adalah kolaborasi nih. Ya, cuma satu arah. Sebetulnya 2 arah, tapi kalian nggak mau juga tanya. Ya. Komunikasi elektronik pakai email, pakai faksimal, bisa pakai FB ya. Kemudian pakai WA. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, desktop publishing, electronic document management, presentation graphic, multimedia presentation, dan sistem pengolahan kantor ya. Ini contohnya ya. Sampai di sini kita selesai kegiatan belajar kedua. Nah ini sekarang, aduh saya tadi lupa periksa ini. Kita sekarang masuk ke yang ketiga, kegiatan belajar 3, aplikasi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif ya. Mohon maaf ya, saya salah. Judulnya benar, tapi ini harus kegiatan belajar 3. Oke, saya lanjutkan. Nah, aplikasi informasi untuk keunggulan kompetitif. Jadi karena teknologi informasi tersebut sudah sangat sangat maju ya. Jadi sekarang sangat penting IT ya, atau sistem informasi ya. Jadi dia harus bisa mendukung atau melaksanakan atau mengimplementasikan 1 atau lebih strategi kompetisi ya. Jadi kenapa? Kalau orang misalnya, kalau suatu perusahaan misalnya, dia lebih mengetahui keinginan pelanggan, dia tentu bisa menjual lebih banyak. Secara logiknya seperti itu ya kan ya. Jadi suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini bisa melalui apa? Melalui pertama cost leadership strategy. Jadi misalnya apa? Cost leadership ini berarti apa? Dia menurunkan biaya. Jadi biaya terendah di dalam industri dengan cara melakukan bisnis proses engineering. Salah satu contoh adalah misalnya melakukan outsourcing. Biasanya karyawannya tadinya banyak, sekarang dia outsourcing. Ya kan? Jadi tidak perlu bayar benefit ya. Atau sistem kontrak, jadi nggak perlu bayar uang pensiun dan lain sebagainya, nggak perlu ada pesangon dan lain sebagainya, ya kan? Itu contohnya, ya. Menurunkan biaya dari pemasok dengan cara apa? Misalnya ordernya otomatis, ya, online misalnya, ya, sehingga tidak perlu lagi ada delay waktu, ya. Juga menurunkan, terakhir adalah tentu proses ini akan menurunkan biaya ke pelanggan. Bisnis proses ini nggak cuma sekedar di sisi SDM ya, tapi di sisi produksi juga, ya. Jadi produksinya dia akan engineering supaya apa? Supaya turun biayanya. Jadi misalnya dia lihat ada mana yang nggak penting, dia bisa buang. Oke ya. Berikutnya adalah melakukan differentiation strategy. Strategi diferensiasi ini adalah produk jasa yang berbeda atau unik, ya, dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda.
Jadi contohnya apa? Mulai dari unik yang sederhana, marketingnya berbeda, ya, pakai online system, ya. Misalnya kadang-kadang online system di FB otomatis misalnya atau di WA, ya. Kemudian fokus strategi, ya. Jadi sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu bidang. Jadi harus fokus, ya. Ya. Kemudian berikutnya innovation strategi, ya. Ini saya nggak ngerti kenapa kepotong terus ya. Di PowerPoint aslinya enggak. Jadi suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan jasa cara khusus dalam berbisnis, ya. Jadi misalnya membuat market baru dengan melibatkan teknologi informasi, ya. Contohnya ini di Amerika, ya. Kalau di Indonesia apa ya? Banyak kali ya. Apa ya di Indonesia? Misalnya membuat market baru dari TKI ini kan suka kirim duit, ya, remittance, ya, remittance BMI, ya, buat kirim duit, ya. Misalnya melibatkan apa, teknologi informasi. Jadi misalnya dari sini cukup untuk bisa kirim hari itu juga ke Indonesia misalnya, ya. Kemudian membuat cara baru menjual produk dan jasa, melibatkan teknologi informasi. Misalnya ini contohnya, ya. Sekarang aja lah. Sekarang kalian kalau beli tiket kan, beli tiket itu bisa apa? Bisa nggak perlu lewat agen, ya. Bisa lewat beli tiket AirAsia. Saya biasanya kalau beli tiket pesawat misalnya, nyebut merek pesawat, biasanya saya langsung dari internet, ya. Salah satu contohnya, ya, itu. Atau sekarang karena semua udah pakai smartphone, ya, semua pakai app, ya, app-nya sudah ada. Oke. Nah, berikutnya adalah alliance strategy. Alliance strategy itu aliansi. Aliansi itu membuat kerjasama yang menguntungkan, ya, dengan pemasok, ya. Jadi biasanya adalah data-datanya bisa data-datanya itu bisa otomatis terkait, ya. Misalnya data barang di perusahaan A, ya, misalnya data barang yang dipasok oleh perusahaan B, dia otomatis bisa tahu. Misalnya kalau perusahaan A stok barangnya sudah turun jadi 10, dia otomatis akan kirim misalnya, ya. Dia otomatis, ya. Jadi ada terkaitan data, ya, tapi di antar perusahaan. Nah, dengan apa? Dengan cara membentuk aliansi. Kemudian growth strategy, ya. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Contohnya adalah perusahaan apa? Contohnya ini Citicorp, ya, yang menggunakan ATM pertama kali di kota New York untuk mendapatkan nasabah baru. Kemudian quality strategy, jadi mendukung kualitas, meningkatkan kualitas dari produk dan jasa dengan cara menggunakan robot, misalnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian continuous improvement dari produk, contohnya adalah Caterpillar Company. Sekarang di semua perusahaan seperti itu, ya, di Indonesia juga. Kemudian terakhir adalah sistem informasi antar organisasi. Itu yang tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi strategic information system ini menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggan secara online. Tadi ini perusahaan ke konsumen, ya, online. Ini juga, ya, dengan pemasok. Contoh pemasok itu kan banyak, ya. Jadi barang-barang mentah dari perusahaan A
yang dipasok oleh perusahaan B. Nah, datanya diketahui oleh perusahaan B. Jadi otomatis, ya. Buat B, untungnya apa? Dia bisa merencanakan produksinya lebih pasti. Dia nggak cuma kira-kira, dia tahu kira-kira ordernya berapa dari sini. Dia sudah bisa tahu ordernya berapa dari sini, nggak cuma kira-kira. Kalau sebelumnya dia nggak tahu, dengan data ini kan dia udah pasti tahu, ya. Nah, kalau konsumen ini agak yang ajaib juga, ya. Biasanya kalau barang-barang retail mungkin belum ya, tapi untuk yang lain seperti kalau di luar negeri banyak ya, contohnya kalau di Indonesia belum kayaknya, ya. Luar negeri mungkin seperti listrik dan sebagainya ya sudah mulai. Oke. Tipe umum dari Inter-Organization System itu adalah EDI. EDI ini adalah Electronic Data Interchange. Jadi pertukaran data elektronik. Kenapa? Supaya apa? Ini kan perlu mereka supaya bisa ngomong antara A dengan B. Nah, itu adalah pakai EDI, ya. Harus cara ngomongnya mesti sama. Nah, ini namanya karena itu mereka menggunakan EDI. Jadi ada standar, ya. Standar pertukaran data. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya di pabrikan, salah satu contohnya adalah mobil Chrysler, ya. Ini tahun 90-an dia punya pemasok barang kan banyak kalau manufacturing, ya. 1.600, ya. Dan transaksinya banyak. Nah, supaya dia bisa mengurangi biaya, dia melakukan pertukaran data dengan pemasoknya. Ternyata dia berhasil menghemat sampai 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu berarti apa? Nggak tahu, banyak sekali ya. Kalau sekarang 1 dolar 12.000 berarti 12.000 miliar, ya. Tuh. Seram sekali ya. Kemudian penerapan EDI, keuntungannya adalah mempercepat kegiatan bisnis. Data bisnis akan dikirim dan diterima dan evaluasi proses dengan kecepatan lebih tinggi. Pengurangan modal kerja, ya. Pengurangan persediaan dan piutang dagang, penghematan biaya, ya. Contohnya, misalnya dengan EDI, biaya pemrosesan order pembelian akan bisa dihemat, ya. Bisa mencapai 300 juta dolar per tahunnya. Ini salah satu contoh di luar negeri. Ya. Kemudian meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pengasok. Jadi EDI dapat menumbuhkan hubungan kerja sama yang baik dalam bentuk partnership dengan pelanggan atau dengan pemasoknya. Ya. Dan terakhir adalah memungkinkan melakukan perdagangan internasional. Ya. Kalian bisa baca di sini ya. Oke, sampai di sini selesai kita modul keempat. Sampai di sini paham tidak? Paham tidak? Paham ya? Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf terlambat tadi karena ada masalah teknis sedikit. Oke? Ya, ada apa, Mbak Rita? Halo, ada apa, Mbak Rita? Ada statement yang rada saya tidak sepaham. Apa rada tidak sepahamnya opo?
Oh, tidak mutlak, memang tidak mutlak kan. Tadi kita bisa lihat bahwa itu salah satu contoh yang sederhana ya. Banyak hal untuk mendapatkan informasi ya. Oke. Terus apa lagi? Tadi saya juga sudah jelaskan bahwa itu tidak. Kalau yang mutlak di sini tidak bakal ada. Dalam suatu hal sistem informasi itu tidak bakal ada yang mutlak. Kalau bicara Anda mutlak ya memang tidak akan ada yang mutlak. Ya. Siklus informasi opo? Tadi saya jelaskan yang di FB itu gini. Jadi misalnya kalian buka, kalau coba kalian perhatikan ya. Mbak Rita perhatikan, misalnya Mbak Rita di FB itu biasanya suka ada iklan. Iklannya itu biasanya agak sedikit mirip dengan apa yang Mbak Rita misalnya cari di Google. Misalnya Mbak Rita cari produk, misalnya produk kecantikan misalnya ya. Coba cari berapa kali. Nanti akan muncul di FB iklan yang kira-kira menjurus ke produk kecantikan. Biasanya ada seperti itu ya. Sekarang sudah sangat maju ya. Mereka akan mendapatkan data dari cookies namanya. Kalau saya jelaskan secara teknikal nanti kamu tidak terlalu paham juga karena masalahnya teknikal. Coba kali nanti setelah kuliah ini kamu coba cari produk kecantikan. Nanti kamu lihat iklan-iklan yang muncul nanti akan mengarah ke produk kecantikan. Oke? Paham ya? Itu maksud saya tadi, ya. Kalau masalah mutlak memang tidak akan mutlak, ya. Karena yang bekerja kan mesin, ya. Kayaknya sepertinya Anda salah paham ini. Ini apa lagi yang siklus informasi apa? Halo? Kok lama sekali? Saya belum tentu hadir TTM ya. Nanti saya umumkan lah besok hari Jumat kepastiannya atau hari Minggu ya, atau ya. Semoga bisa hadir. Oke Mbak Rita, pertanyaannya apa ini? Saya tunggu dari tadi ini. Nggak ada tugasnya, nggak ada absen. Saya hitung absen kalau misalnya nggak hadir. Kalau gitu izin lah. Kalau nggak bisa hadir, ada izinnya, saya kasih izin. Oke Mbak Rita, sudah ada pertanyaan? Oke ya, izin lah. Kalau misalnya kamu di Indonesia tentu izin. Ya, ada pertanyaan nggak? Dari Mbak Rita, kalau nggak ada pertanyaan saya mau close ini.
Siklus informasi menjadikan suatu model untuk menghasilkan apa? Bukan siklus informasi sepertinya, itu siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi ya. Sepertinya. Mungkin maksud kamu yang di awal-awal. Nah, ini ya. Ada model akuntansi ya. Halo? Ya sudahlah, nanti pertanyaannya nanti di TTM saja kalau saya masuk ya. Ya. Saya cukupkan sampai di sini karena saya tunggu lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.